So motherfucking design all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik ya, sehat semua. Nah, bagaimana tadi pelajarannya hari ini? Alhamdulillah lancar. Seru ya, lancar. Alhamdulillah kalau misalnya kabarnya baik semua dan pelajarannya hari ini lancar. Nah, hari ini Ibu ingin bertanya, anak-anak sudah tahu belum kenapa Ibu memanggil semuanya ke sini? Tidak tahu ya? Jadi Ibu kasih tahu dulu, hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Nah, siapa di sini yang pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Mungkin pernah? Siapa? Putri pernah juga. Jadi ada yang pernah, ada yang belum. Nah, untuk yang belum tidak apa-apa, dan untuk yang sudah silakan mengikuti. Jadi Ibu beritahu terlebih dahulu, layanan bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa untuk mendapatkan informasi atau topik dari apa yang sudah disampaikan. Tujuannya agar kalian dapat mengambil manfaat dari topik yang sudah diberikan. Nah, hari ini topik yang akan kita bahas itu adalah topik tugas. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada dua topik, topik tugas dan topik bebas. Kalau misalnya topik tugas itu topiknya dari Ibu. Kalau misalnya topik bebas itu dari kalian. Nah, hari ini kita akan melaksanakan topik tugas. Artinya dari ya, artinya dari Ibu. Hari ini topik ataupun materi yang akan kita bahas adalah perilaku mencontek. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, siapa di sini yang bisa bantu Ibu memimpin doa? Nah, boleh nih, Ken? Marilah teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma amin. Semoga kegiatan kita dapat berjalan baik dengan lancar. Amin. Nah, anak-anak apakah sudah siap mengikuti layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Oh ya, sebelumnya Ibu lupa menyampaikan kalau misalnya waktu kita pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini hanya 1 jam pelajaran. Jadi Ibu harapkan anak-anak semuanya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sekali lagi, apakah sudah siap mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini? Siap. Siap ya? Kalau misalnya kita sudah siap, kita langsung masuk ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku mencontek. Nah, siapa di sini yang pernah atau pernah melihat nih temannya mencontek? Sering diri sendiri atau sering melihat teman? Sering melihat teman. Kadang-kadang diri sendiri juga. Jadi banyak ya dari kalian yang pernah mencontek ataupun pernah melihat teman yang mencontek, dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan kalian sebagai pelajar. Sebenarnya perilaku mencontek itu apa sih? Nah, apa yang kalian tahu tentang perilaku mencontek? Coba siapa nih yang bisa menyampaikan? Perilaku yang meniru atau ingin mengcopy jawaban orang lain. Nah, benar ya? Nah, ada lagi? Perilaku yang tidak baik. Nah, benar. Jadi apa yang disampaikan oleh temannya tadi benar. Kalau misalnya perilaku mencontek itu adalah perilaku yang tidak baik dan perilaku yang tidak teruji, karena dia mencontoh, menjiplak, mengcopy paste pekerjaan atau jawaban dari orang lain. Nah, biasanya kapan orang mencontek? Terjadinya ketika ujian. Nah, walaupun sehari-harinya
juga bisa, tapi lebih dominan ketika sedang melaksanakan ujian ataupun ulangan. Biasanya seseorang itu mencontek. Penyebabnya karena dia tidak mempersiapkan diri, dia tidak belajar di awal, ataupun dia tidak membaca semalam. Dari itu dia mencontek supaya dia mendapatkan nilai yang nilai yang bagus. Hasil dari mencontek tadi mendapatkan nilai yang tinggi. Padahal sebenarnya walaupun nilai kita tinggi, tapi ilmu yang kita dapatkan jadi tidak dapat gara-gara kita mencontek tadi. Karena bukan hasil ataupun kinerja dari kita sendiri. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor yang menyebabkan seseorang itu mencontek? Yang pertama, ada faktor dari dalam diri sendiri. Faktor dari dalam diri sendiri itu yang pertama adalah tidak percaya diri. Pasti kalian pernah menemukan seseorang yang tidak percaya diri, yang dia mengatakan kalau misalnya, aduh aku tidak percaya diri nih, gimana ya cara jawabnya nanti, kayaknya aku nyontek aja deh. Itu kan dia menimbulkan dia tidak percaya diri, dia tidak percaya akan kemampuan yang ia lakukan, yang ia miliki. Dia tidak percaya dengan hal itu, maka dari itu dia berusaha untuk mencontek. Yang kedua adalah instan. Kalian di sini siapa yang belajarnya di rumah? Kalau misalnya jawab tugas ataupun jawab PR itu pakai Google. Kalau tidak ada jawabannya aja. Di dalam buku tidak sesuai. Terpaksa ya. Jadi karena terbiasa instan ataupun terbiasa melihat Google, jadi ketika kita tidak pakai Google itu tidak bisa menjawab. Misalnya nih di rumah kalian terbiasa mengerjakan PR, mengerjakan tugas itu bantuan Google tanpa benar-benar dari kalian sendiri. Artinya kan kalian meng-copy paste, menjiplak jawaban dari Google tanpa kalian parafrase ataupun tanpa kalian baca dulu, benar-benar dipindahin dari Google ke buku kalian. Nah itu kan menyebabkan diri kalian itu menjadi malas. Ketika kalian berada di sekolah dan ketika kalian diberikan soal, diberikan ujian, kalian tidak bisa menjawab karena kalian terbiasa menjawab soal dengan Google atau menjawab soal secara instan tanpa berusaha terlebih dahulu. Padahal sebenarnya yang baik itu adalah kalian mengerjakan sendiri terlebih dahulu. Apabila tidak mengetahui sama sekali, baru kalian buka Google. Itu lebih baik daripada kalian sudah aku nomor 1 langsung buka Google, langsung jawab, langsung salin tanpa dibaca terlebih dahulu. Yang ini kan membuat kalian menjadi malas ketika kalian berada di sekolah. Kemudian apalagi nih faktor-faktor ataupun penyebab dari dalam diri? Yang ketiga ya, berarti yang ketiga itu terlalu berorientasi pada nilai daripada ilmu. Artinya kalian itu lebih mementingkan nilai daripada ilmu. Nah, siapa di sini yang lebih mementingkan nilai daripada ilmu? Semuanya. Jadi lebih penting ilmu atau nilai? Ilmu. Nah, biasanya orang-orang yang lebih memikirkan nilai, yang lebih memikirkan nilai daripada ilmu, dia akan mengusahakan segala cara supaya nilainya tinggi, termasuk salah satunya mencontek. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi apabila seseorang itu lebih berorientasi pada nilai daripada ilmu, dia akan mengusahakan segala cara. Apa caranya? Yang pertama, ya tadi mencontek. Seperti contohnya, misalnya dia ujian nih, tapi semalam dia tidak belajar, terus dia berupaya, bagaimana ya kalau misalnya aku asal menjawab, pasti aku mendapatkan nilai kecil. Kayaknya lebih baik aku nyontek sama si A aja deh, dia kan juara 1. Kan seperti itu biasanya kan. Dia mengupayakan bagaimana
nilainya besar tanpa memikirkan ilmu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lebih mementingkan nilai daripada ilmu, itu gampang, tinggal diubah saja nilai kalian. Misal di rapor, nah kalian 7 misal di rapor, kalian pengen 100, tinggal diubah 100, itu kan gampang. Tapi ilmu dapat tidak? Tidak. Nah makanya jadi tidak baik kalau misalnya kita mengutamakan nilai daripada ilmu. Seharusnya kita lebih mengutamakan ilmu daripada nilai. Tidak apa-apa nilainya kecil, yang penting ilmu yang kalian dapatkan di sekolah itu masuk ke otak kalian. Selanjutnya, faktor yang ketiga itu biasanya dianggap so suci. Nah, siapa nih teman-temannya? Ada yang mengajakin nyontek, ayolah nyontek yang so suci. Pernah nggak mendengar hal itu? Sering ya? Ataupun pernah ya mendengar hal itu? Nah, biasanya orang-orang yang dia tuh menganggap bahwa perilaku nyontek itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Malah dia terkejut ketika melihat ada orang-orang yang benar-benar belajar, benar-benar menjawab soal ujian. Dia terkejut melihat hal itu. Iya, karena dia terbiasa mencontek. Nah, jadi kita tidak sebaiknya seperti itu. Harusnya kita sebagai teman yang baik harus mengingatkan, wah kamu tidak boleh seperti itu, kamu tidak boleh mencontek. Harusnya kamu belajar juga untuk ikut menjawab ujian dengan baik, dengan benar. Selanjutnya itu ada faktor lain nih, faktor dari orang tua. Nah, apa saja nih faktor dari orang tua? Nah, pernah tidak kalian dipaksa ataupun dituntut oleh orang tua kalian? Kayak misalnya harus mendapat nilai yang baik, harus mendapat nilai 100, harus mendapat ranking 1. Siapa nih yang di rumahnya seperti itu kata orang tuanya? Tidak ada ya? Alhamdulillah kalau misalnya tidak ada. Karena kalau misalnya ketika orang tua itu memaksakan kehendak anak, seperti contohnya, kamu harus dapat nilai 100 ya, kamu harus dapat ranking 1, tidak boleh 2, harus 1. Itu kan si anak menjadinya stres, tertekan, benar, stres. Jadi dia memikirkan segala cara, bagaimana caranya supaya dia dapat ranking 1. Salah satunya adalah dengan belajar, bukan cuma mencontek. Karena dia mengupayakan apa saja, mengupayakan diri supaya nilainya lebih baik dengan cara mencontek. Ada lagi nih faktor lainnya. Faktor yang pertama diri, yang kedua orang tua, yang ketiga adalah dari guru. Dari guru, kalau misalnya guru tidak mempersiapkan ataupun tidak melakukan pembelajaran dengan baik, itu siswanya tidak mendapatkan ilmu. Mungkin ada dari guru-guru kalian yang dia masuk tapi dia tidak menjelaskan. Masuk, dia cuma ngasih tugas, habis itu dia keluar. Ya, itu mungkin ada. Tidak usah kita sebut, pasti ada. Di beberapa sekolah itu pasti ada guru yang seperti itu. Dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, dia tidak melakukan pembelajaran dengan baik, sehingga siswa yang tadi menjadi malas untuk belajar. Kan jadinya berdampak dia jadi malas, jadi tidak bersemangat belajar, menyebabkan dia menjadi mencontek. Ketika ulangan dia tidak tahu jawab karena tidak pernah menerima pelajaran, dia tidak menerima penjelasan di hari-harinya. Jadi dia berusaha untuk mencontek supaya nilai dia bagus. Nah, itu dari faktor dari guru. Jadi ada 3 faktor. Faktor apa saja? Diri, orang tua, dan guru. Ya, benar ya? Sepertinya kalian mengantuk. Seperti kita akan ice breaking terlebih dahulu, tidak apa-apa. Nah, jadi kita ice breakingnya tuh seperti ini. Simpel aja sih. Mungkin kalian udah ada yang tahu. 3, 6, 9 tangan. Atau mau diganti? 1, 3, 4 tangan. Gampang tapi gak apa. Coba ganti ini aja lah, genap ya. 2, 4, 6. Jadi 1-nya 1, 2-nya tepuk, 3-nya sebut, 4-nya tepuk. Ya, coba. Kita coba dari sini. 4 apa 4? Ya. 5. Lanjut.
8. Nah, jadi setiap angka genap itu tepuk tangan. Atau ini yang sedikit susah ya, perkalian. Perkalian 3. Nah, coba biar kita melihat. Gantian dari situ. 1 kali 3. 2 kali 3. Ingat angka genap tepuk ya. 3 kali 4. 3 kali 4. Nah, 3 kali 5 ya. 3 kali 6. 3 kali 7 ya. 3 kali 8. 27. 3 kali 10. Nah, jangan bicara. Artinya ketika angka genap ya tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Jadi ibu harapkan kalian sedikit tidak mengantuk ya, dan kembali fokus untuk menegangkan otot-otot kalian. Karena pasti kalian sudah capek dari pagi sekolah. Ibu juga memahami hal itu. Waktu kita hanya sedikit, jadi kita kembali lagi ke pembahasan. Jadi sekarang setelah faktor itu ada akibat dari orang yang mencontek. Nah, kalau misalnya mencontek, apa nih akibatnya yang kalian tahu? Ketergantungan. Apa? Malas untuk belajar lagi. Malas untuk belajar lagi. Terus? Jadi pemalas. Malas untuk berpikir. Terus? Apa lagi? Yang paling parah, dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu yang paling parah akibat dari kalian mencontek. Yang pertama pastinya kalian menjadi malas belajar. Pasti ketika kalian mencontek, pertama kali nih contek, sudahlah ujian kedua aku contek lagi aja, nilai aku bukunya besar. Nah itu kan jadi pikiran kalian itu jadi terdoktrin, jadi iya, jadi pikiran kalian itu gak usah belajar. Nyontek aja, yang penting nilai aku tinggi buktinya. Kalau aku belajar nilai aku rendah. Nah jadi kan kalian ada pikiran-pikiran negatif ke arah situ. Kemudian ketergantungan, benar, ketergantungan pasti. Setelah kita mencontek sekali, kita akan mencobanya lagi sampai kalian ketahuan. Baru kalian mungkin akan berhenti. Nah, akibatnya lagi, kalian tidak akan lulus ujian. Apabila guru kalian tahu kalian mencontek, pasti kertas kalian akan diambil. Pasti kan? Kertas bakalan diambil, nilai kalian sudah pasti rendah, dan bisa juga kemungkinan kalian tidak lulus ujian. Apalagi kalau kalian kelas 9, bisa jadi nggak lulus ujian sekolah. Gara-gara kalian mencontek. Kemudian akibat-akibatnya yang paling parah adalah dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Karena ini merupakan tindakan tidak terpuji. Karena ini merupakan permasalahan yang lumayan cukup besar. Karena sudah ketergantungan di awal, sudah menganggap bahwa tidak usah belajar lah untuk apa. Iya, karena sudah terbiasa. Makanya dampak yang paling parah adalah dia dikeluarkan dari sekolah. Jadi akibatnya ada apa aja tadi? Malas berpikir. Dan yang paling parah dikeluarkan dari sekolah. Bener ya, jadi bagaimana nih? Dari tadi kan kita ngebahas faktor penyebab, akibatnya apa. Tapi bagaimana sih cara mengatasinya? Kalau menurut ini tuh ya, bagaimana cara kamu mengatasi perilaku mencontek? Versi kamu? Tanamkan diri buat belajar. Tanamkan diri buat belajar. Apa nak? Dulu. Jadi dia tadi belajar sehingga tidak ada obsesi. Ini apa yang akan kamu lakukan supaya tidak mencontek lagi? Menurut kamu aja. Gantian belajar. Coba nanti dulu ya, belum ditanya ini. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi perilaku mencontek? Apa? Ini dulu gantian ini Ken. Apa nak? Gak apa-apa
ya, kita di sini sama-sama belajar, jangan takut. Berhenti untuk mencontek. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kalau salah satu cara untuk mengatasi mencontek adalah dengan belajar. Tapi yang paling pertama kali adalah niat. Nah, ya, benar kata siapa namanya nak? Wandira. Nah, benar kata si Wandira tadi. Kalau misalnya kita harus niat untuk tidak mencontek lagi. Karena dengan niat tersebut maka yang lainnya ngikut. Benar kan? Tapi kalau misalnya kalian tidak niat dari awal, cuma mau belajar sekuat tenaga segala macam, cuma saja. Iya, karena tidak ada niat dalam hati kalian. Oke, hari ini kalian tidak mencontek. Besok beberapa hari yang akan datang, kan pasti mencontek lagi kan? Nah, itu. Jadi yang pertama kali adalah niat. Baru setelah itu kita belajar. Setelah kita niat, apa pada diri kalian pasti belajar. Karena percuma kalau kalian cuma niat, ya sudahlah tidak mencontek lagi. Tapi tidak ada niat. Ya, tidak ada niat berubah diri. Cuma niat-niat aja, nilai kalian tetap rendah jadinya. Tetap jatuh. Terus yang kedua, setelah niat, setelah belajar, itu ada yang namanya apa? Manajemen waktu, benar. Itu masuk dalam kategori belajar. Mungkin hindari teman yang contoh karena dia bisa mengenali kita. Nah, cari teman-teman yang baik, yang sportif. Bukan kita tidak mau berteman lagi, itu bukan ya. Cuman lebih ke jangan terlalu dekat. Iya, benar. Tetap berteman, tapi jangan terlalu dekat dengan teman yang mencontek tadi. Karena dia kan berpengaruh buruk ya bagi kita. Iya, kita harus menghindari diri dari orang-orang yang membawa perilaku yang tidak baik. Selanjutnya adalah berdoa. Ya percuma kalau misalnya kalian belajar, usaha mati-matian, tapi kalian tidak ada berdoa. Karena usaha tanpa doa itu hasilnya nol, nihil. Kalian harus imbang antara doa dengan usaha belajar. Tahu duit kan? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Mungkin kalian belum tahu singkatan itu. Itu adalah salah satu singkatan untuk membuat diri kalian lebih semangat lagi. Karena selain doa, itu harus ada usaha, dan selain usaha, itu harus ada doa. Ikhtiar juga. Jadi dua-duanya itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi ada niat, belajar, jauhi teman yang negatif, ya. Yang keempat adalah ibadah atau berdoa. Nah, dari tadi Ibu sudah bercerita panjang lebar, memberikan materi panjang lebar. Nah, dari kalian ada yang ingin bertanya? Atau misalnya Ibu kurang mengerti, Bu, aku bagian ini. Nah, boleh. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan sebelum kita melanjutkan lagi. Ada? Tidak ada ya. Baiklah, kalau misalnya tidak ada, kita masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya, jadi Ibu ingin kalian memainkan sebuah drama singkat ataupun drama kecil. Jadi di drama ini kalian akan memerankan seseorang anak yang dia mencontek. Nah, di sini Ibu akan ceritakan terlebih dahulu tentang alur ceritanya ataupun kisahnya. Jadi bercerita tentang Elsa yang dia adalah seorang anak yang pemalas di sekolah. Dia pemalas. Nah, dia hari-harinya itu tidak belajar. Hari-harinya dia tidak belajar, baik itu di rumah maupun di sekolah dia tidak belajar. Dia suka sekali mencontek. Apalagi ketika dia melaksanakan ujian atau ulangan di sekolah. Dia menganggap kalau misalnya belajar itu tidak penting. Lebih baik ia mencontek saja, karena dia merasa nilai dia lebih tinggi daripada mencontek, sehingga dia lebih baik mencontek. Jadi di drama ini kita akan memerankan si Elsa beserta teman-temannya. Yang pertama itu Elsa tadi adalah seorang anak yang pemalas. Kemudian Bunga adalah temannya Elsa, tapi Bunga ini dia memang berteman, tapi dia tidak terpengaruh. Dia hanya berteman saja dengan Elsa. Kemudian ada Selfie, dia salah satu anak yang pintar di kelas. Dia juara 1 bisa kita bilang di kelas. Jadi si Elsa ini berusaha mendekati Selfie kalau ulangan untuk mendapatkan jawaban. Iya. Nah, si Selfie ini punya teman namanya Pina.
si Pina ini tidak ada apa-apa, dia hanya teman selfie saja. Dia cukup pintar tapi lebih pintar selfie. Jadi mereka berteman baik. Nah, lalu yang terakhir ada Ibu Indah. Ibu Indah itu adalah guru. Jadi si Ibu Indah ini akan membagikan soal ujian dan anak-anak yang lain tadi yang Ibu sebutkan namanya tadi akan melaksanakan ujian dan akan memperagakan atau mempraktekkan perilaku mencontek ketika ujian. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau mekanismenya bagaimana Bu? Atau bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut? Tidak ada? Baiklah, kalau misalnya tidak ada kita lanjut. Sebelum kita lanjut, Ibu tanya dulu, siapa yang ingin memerankan menjadi Elsa? Nah, siapa namanya Nak? Nah, jadi dia memerankan sebagai Elsa yang pemalas. Kemudian jadi temannya Elsa tadi, Bunga. Siapa namanya? Putri. Jadi Putri jadi Bunga. Yang jadi Selfie? Ken. Yang jadi Vina? Jadi Vina ya, temannya Selfie. Dan terakhirnya jadi ibu gurunya, Ibu Guru Indah. Ini, apa yang mana? Angkat tangan ya? Ini ya yang jadi Ibu Guru Indah. Jadi Ibu beritahu terlebih dahulu untuk yang berperan itu memang hanya 5 orang saja. Bukan berarti yang lain bisa bersantai-santai ya, bukan. Tapi yang lain jadi penonton atau orang yang menilai pelaksanaan ini, menilai bagaimana praktiknya tadi. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau misalnya bisa, kita langsung saja kita mulai praktiknya. Ibu harapkan kalian bisa mempraktikkannya dengan baik. Kita langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Karena 2 hari yang lalu sudah Ibu beritahukan kepada kalian bahwa kita hari ini akan mengadakan ulangan harian. Maka Ibu akan membagikan kertas ulangan sekarang. Oke Bu. Oke Bu. Oke Bu. Tolong diisi dengan benar. Selvi, lihat dong jawabannya. Bukannya aku pelit ya, tapi aku beneran gak bisa ngasih kamu jawaban hari ini. Kenapa mau nyontek ya dia? Iya, dasar gak pernah belajar. Aduh, kenapa ya aku semalam tidak belajar? Waktunya sudah habis, silakan kumpulkan kertas ulangannya. Ini Bu, tugas kami. Kita akhiri ulangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kelas belajar terus, jangan main keluar. Oke Bu. Kenapa ya hari ini tidak belajar? Maaf ya Elsa, bukannya kita menjahatin kamu, tapi pelajaran sekali lagi atau ulangan sekali lagi, kamu harus belajar supaya kamu tidak mencontek. Ya udah, saya maaf ya. Masa nilai kamu harus lebih tinggi dari kami, padahal kamu kan mencontek. Aku lupa semalam belajar. Kamu alasan saja, padahal kan kamu malas belajar. Ya udah Selvia, mulai hari ini aku berhenti untuk mencontek. Janji ya. Nah, bagaimana tadi setelah melaksanakan praktiknya tadi, dramanya? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya? Karena dapat bermain peran. Jadi seperti melakukan, walaupun sebenarnya tidak. Jadi artis kan? Nah, jadi Ibu tanya terlebih dahulu untuk yang bermain peran
peran terlebih dahulu untuk yang peran utama nih, peran utama Elsa. Bagaimana Elsa perasaannya setelah memerankan karakter bagaimana dia perasaannya setelah memerankan karakter Elsa yang dia tuh pemalas, mencontek, gimana? Menyesal sih karena mencontek itu tidak baik. Misal ya, sedikit kecewa. Lalu untuk peran selanjutnya, peran siapa temennya Elsa? Bunga ya, Bunga. Si Putri, bagaimana Putri perasaannya setelah memerankan karakter Bunga? Bunga ini sebenarnya dia tidak mencontek ya, tapi dia teman ya, sebagaimana teman dari Elsa ini. Pendapat saya, kita di sini belajar untuk tidak mencontek karena mencontek itu adalah perbuatan yang tercela. Dari peran si Bunga kita belajar untuk tidak mudah terhasut. Dari peran Bunga kita belajar agar tidak terhasut dengan Yang si Elsa tadi, karena mereka kan berteman ya. Biasanya kalau orang-orang yang berteman itu dia akan mudah ikut serta, menconteknya ikut. Nah, selanjutnya peran Selfie. Bagaimana nih Ken? Tadi setelah memerankan karakter Selfie, Ketika saya memerankan karakter Selfie, saya belajar bahwa sebenarnya sebelum ujian itu memang harus mempersiapkan diri, seperti untuk belajar, seperti peran Selfie contohnya. Dan kita juga bisa belajar dari peran Selfie untuk lebih bisa memanajemen waktu dan membagi waktu ketika ada ujian. lalu peran terakhir, peran Pina. Nah, bagaimana ini? Pina ini sebenarnya dibutuhkan enggak dibutuhkan juga enggak. Dia pelengkap di sini. Belajar dari perannya si Pina ini cuma untuk menasehati si Selfie biar nggak ngasih contekan ke Elsa. Nanti si Elsa yang nyontek malah nilainya si Elsa yang lebih tinggi daripada si Selfie. Benar ya? Jadi berusaha untuk membantu Selfie juga supaya tidak terhasut nih memberikan contekan kepada Elsa tadi. Nah, selanjutnya peran ibu guru. Bagaimana ibu guru Indah? Seharusnya gurunya lebih menegaskan agar anak muridnya tidak mencontek dan mempelajari materi sebelum ulang. Nah, ibu gurunya lebih tegas lagi ya, dan sepertinya lebih waspada lagi ketika mengawasi ujian. Jangan sampai anak-anaknya mencontek. Iya. Bisa Ya, walaupun jangan duduk tempat ya. Ditanya juga anaknya bagaimana. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena kalian tadi sudah sangat bagus sekali, Bu apresiasi juga. Sudah bagus sekali jawabannya tadi. Iya, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya itu Ibu akan memberikan lembar kerja. Ini ada lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada sekitar 4 soal ya, dan mengenai materi kita hari ini tentang mencontek. Bisa dibagi? Geser. Bentar ya, yang sebelah kiri. Boleh. Nah, nanti isinya bareng. Cukup ya 10? Cukup ya. Nah, jadi bisa kalian lihat di situ. Di situ ada nama siswa, isi nama lengkap kalian. Kemudian ada kelas.
memahami apa yang disampaikan? Sudah? Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya karena sudah bersedia mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Sudah membantu Ibu juga. Selanjutnya kita akan menyimpulkan apa sih yang kalian dapatkan hari ini. Nah, siapa nih? Salah satu perwakilan saja untuk membacakan kesimpulan. Tidak apa-apa nih kan? Atau setelah ini nih kan? Mungkin kesimpulan kita di hari ini, kita berusaha usahakan tidak dan karena mencari itu adalah perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik. Ya. Ini kan kesimpulannya? Kesimpulan yang saya dapatkan hari ini mungkin untuk lebih bisa memanajemen waktu agar kita tidak mencontek dan lebih bisa memahami materi-materi yang disampaikan guru sebelum ujian agar saat ujian kita tidak bingung apa yang ada di dalam kertas ujian. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, apa yang disampaikan oleh Putri dan disampaikan oleh Mikan tadi benar sekali ya. Kalau kita tidak boleh mencontek dan apabila ada ujian ataupun ada ulangan, kita harus belajar agar ketika pelaksanaan ujian tersebut kita bisa menjawab dan kita tidak mencontek. Jadi banyak sekali ya hikmah yang kalian ambil di sini. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian ungkap pesan dan pesan kalian setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang, cukup dikatakan kalau misalnya pesan menyenangkan sekali Bu, menarik, menambah informasi. Kalau pesan untuk diri kalian dan teman-teman yang ada di sini, bisa? Bisa ya, sekali lagi bisa? Bisa, kita mulai dari sini. Bagaimana pesan-pesannya? Pesannya menarik karena kita menggunakan materi yang cukup luas dan wawasan kita dan pesan untuk saya tidaklah waktu belajar. Di sini pesannya? Suaranya agak dibesarkan lagi ya. Materi agar tidak membuatnya contek dan lebih giat buat belajar. Ini? Karena kita dapat belajar banyak Yang ini? menyenangkan. Materi ini menyenangkan dan bisa berwawasan menambah materi. Yang itu? Untuk materi hari ini cukup menyenangkan karena menambah wawasan untuk supaya tidak mencontek. Kemudian? Menurut saya materi hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat materi yang tidak diajarkan di dalam kelas. Ya. Selanjutnya? Menurut saya sangat menyenangkan dan bisa kita banggakan itu perbuatan ini. Suaranya agar dibesarkan lagi nak. Di kelas. Ya, ini? Menurut saya apa yang Ibu sampaikan hari ini sangat menginspirasi karena apa yang Ibu sampaikan sangat menginspirasi saya untuk lebih bisa tidak mencontek. Ini? Menurut saya menambahkan wawasan, mempelajari dan tidak Ya, jadi dari pendapat kalian semua di sini kesan pesannya baik ya, kesannya menyenangkan, ya seru karena mendapatkan banyak informasi yang tidak didapatkan di kelas. Pesannya jangan mencontek dan harus selalu belajar dengan rajin dan selalu berdoa supaya kalian tidak mencontek. Baiklah nak, karena waktu juga dan tadi sudah kalian dengar sendiri bel pulang sudah berbunyi. Mungkin kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Ibu minta maaf kalau misalnya ada salah kata dan Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kalian karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
memahami materi hari ini. Misalnya nomor 1. Nomor 1 saya dapat mengumpulkan tujuan. Jadi kalian tahu tujuan dari bimbingan kelompok ini. Jawab 4. Tapi kalau misalnya kalian tidak tahu, silakan jawab 1. Paham cara mengisinya? Silakan di checklist untuk mengisinya. Baik. 4 itu sangat baik. 3 itu baik. 2 itu cukup. 1 itu